wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza dari kelas Bisuri Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Kesalahan Berbahasa di Bidang Fonologi. Adapun latar belakang yang saya buat di sini yaitu bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Melalui bahasa masyarakat dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sehingga masalah kebahasaan tidak lepas dari kehidupan masyarakat penuturnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai bahasa daerah dan bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua setelah bahasa daerahnya masing-masing. Hal inilah yang banyak mempengaruhi kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia. Karena kebiasaan dalam berbahasa daerah sulit dihilangkan. Yang keduanya itu masalah yang saya angkat ya di sini yaitu apa pengertian kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Yang kedua itu apa saja macam-macam kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui pengertian kesalahan berbahasa. Yang kedua itu untuk memenuhi macam-macam kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Manfaatnya di sini dapat membantu penutur bahasa Indonesia baik dalam pengajaran maupun dalam komunikasi agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia dari segi fonologi serta penambahan agar penutur dapat berbahasa Indonesia dengan benar. Selanjutnya, pengertian kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Kesalahan berbahasa itu bisa terjadi disebabkan oleh kemampuan pemahaman siswa atau pembelajar bahasa lainnya. Artinya, siswa memang belum memahami sistem bahasa yang digunakan. Kesalahan biasanya terjadi secara sistematis. Kesalahan jenis ini dapat berlangsung lama apabila tidak diperbaiki. Perbaikannya biasanya dilakukan oleh guru, misalnya melalui pengajaran remedial, pelatihan, praktik, dan sebagainya. Kadangkala sering dikatakan bahwa kesalahan merupakan gambaran terhadap pemahaman siswa akan sistem bahasa yang sudah dipelajari. Apabila tahap pemahaman siswa akan sistem bahasa yang dipelajari ternyata masih kurang, kesalahan akan berkurang bila terhadap pemahamannya semakin membaik. Selanjutnya, fonologi. Fonologi merupakan ilmu tentang bunyi atau fonem, bahasa, dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Di bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Asal kata fonologi secara harfiah sederhana, terdiri dari gabungan fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu.
Dalam Hasanah Bahasa Indonesia, istilah fonologi merupakan turunan kata dari bahasa Belanda yaitu fonologi. Fonologi terdiri dari dua bagian yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Sementara itu, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Fonem sebuah istilah linguistik dan merupakan suatu satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Kesalahan ucapan adalah kesalahan mengucapkan sehingga menyimpang dari ucapan baku atau bahkan menimbulkan perbedaan makna. Kesalahan ucapan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, terpengaruh bahasa yang dikuasai terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pemakaian bahasa yang kurang memahami kaidah-kaidah bahasa yang dipakai. Yang ketiga yaitu pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Selanjutnya itu model analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Agar lebih mengetahui perihal analisis kesalahan berbahasa, dapat mempelajari sejumlah model analisis. Salah satunya model analisis kesalahan berbahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Tarigan dalam buku Analisis Kesalahan Berbahasa dalam bidang fonologi. Sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia di bidang fonologi berkaitan dengan pengucapan. Tentu saja apabila kesalahan berbahasa lisan ini dituliskan, maka jadi kesalahan itu dalam bahasa tulis. Penyebab kesalahan berbahasa di bidang fonologi yang pertama, penyebab kesalahan berbahasa di bidang fonologi itu ada 3. Yang pertama, kesalahan pengucapan fonem. Yang kedua itu kesalahan penghilangan fonem. Yang ketiga itu kesalahan penambahan fonem. Contoh dari kesalahan pengucapan fonem yaitu misalnya fonem A diucapkan E. Contoh mengupayakan menjadi mengupayakan. Contoh kedua, fonem I diucapkan E. Contohnya keliru menjadi keleru. Diftok AU diucapkan O. Contohnya danau menjadi danau. Berikutnya yaitu kesalahan penghilangan fonem. Misalnya hilang berubah menjadi ilang. Haus berubah menjadi aus. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesalahan penambahan fonem. Misalnya gaji berubah menjadi gaji. Biji berubah menjadi biji. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.